Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Riyadhul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kata Nabi, hatta idza faraghallahu minal qada'i baina ibadihi, sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Wa arada ay yukhrija mimman arada ay yukhrij minan nar mimman yashhadu an la ilaha illallah. Dan kata Nabi SAW, kemudian Allah Azza wa Jal berkehendak untuk mengeluarkan siapa yang dikehendakinya dari dalam neraka, ya, di antara orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amara al-malaikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat ayyukhrijuhum, untuk mengeluarkan mereka, faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Kata Nabi SAW, malaikat-malaikat itu mengenali hamba-hamba Allah yang dahulu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Allah dari bekas sujudnya. Wa inna Allaha harrama 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengharamkan bagi api neraka untuk memakan bagian dari tubuh manusia dari anak Adam, yaitu bekas sujudnya. Hatta idza fa akhrajuhum wa qad imtuhishu. Kata Nabi SAW, maka malaikat-malaikat itu mengeluarkan hamba-hamba Allah tersebut sedang mereka sudah dalam keadaan gosong. Fayusabbu alaihim ma'un yuqalu lahu ma'ul hayah. Kata Nabi, maka disiramkan ke atas mereka air yang disebut dengan air kehidupan. Fayambutun, mereka pun hidup kembali, kama tambutul habbatu fi hamilis sail, seperti tumbuhnya bebijian yang terbawa arus banjir kemudian tertinggal di dalam lumpur, setelah itu dia tumbuh menjadi tunas. Seperti itulah gambaran manusia yang sebelumnya telah gosong kemudian disiram dengan air kehidupan. Hatta idza lam yabqa illa rajul, sampai ketika tidak tersisa kecuali satu orang saja.
wa huwa muqbilun biwajhihi 'alan nar. Kata Nabi, sedang dia menghadap ke neraka dengan wajahnya. Artinya tubuh orang itu menghadap ke neraka. Sudah di luar neraka, tapi masih menghadap ke neraka. Maka dia pun berkata, qala ya Rabb, qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fasrif wajhi 'anil nar. Dia pun berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, neraka ini anginnya sudah menyakiti wajahku, dan nyala apinya telah membakar aku. Subhanallah. Ini orang udah di luar neraka, udah disiram pakai air kehidupan, namun terkena hembusan angin dari neraka itu menyakiti tubuhnya. Nyala api neraka yang jauh itu masih membakar kulitnya. Maka dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, fasrif wajhi 'anil nar, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Wala yazalu yad'u, dia pun terus berdoa. Kemudian hatta fayaqulu Allah azza wa jal, la'allak in a'taituka dhalik tas'alani ghairah. Kamu bisa jadi kalau aku berikan apa yang kamu minta, kamu akan minta lagi selain itu. Maka dia pun menjawab, qala la wa izzatik la as'aluka ghairah. Tidak, demi keagunganmu ya Rabb, aku enggak akan lagi minta selain yang sudah diberikan itu. Fayasrifullahu wajhah. Maka akhirnya Allah pun mengabulkan permintaannya dan Allah palingkan wajahnya dari neraka. Sebelumnya dia menghadap ke neraka, sekarang dia menghadap ke surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fasakata ma sya'allahu ayyaskut. Dia pun terdiam, terpana melihat keindahan dari kejauhan. Kemudian manusia adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Melihat sesuatu yang Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashara, dan enggak pernah terbayang di dalam hati manusia. Subhanallah. Ini gambaran surganya Allah. Artinya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antara sifat-sifat surganya Allah Azza wa Jal, hakikatnya itu jauh lebih daripada apa yang digambarkan. Yang terbayang sama kita saat ini, mengalir di bawahnya sungai-sungai, buah-buahannya dekat, semua keindahan ada di dalamnya, ada bidadari, ada anak-anak yang seperti mutiara-mutiara yang bertebaran luar biasa, bercahaya indah luar biasa. Tanahnya wangi, rumput-rumputnya luar biasa. Itu cuma bisa kita bayangkan sesuai dengan apa yang pernah kita lihat di dunia. Namun hakikatnya nanti seperti apa? Kata Allah, wala khatara ala qalbi bashara, enggak pernah terbayang di dalam hati manusia. Subhanallah. Orang ini saat melihat dari kejauhan keindahan yang luar biasa, dia pun terpana, terdiam, dan enggak bisa menahan gejolak di dalam hatinya sampai dia minta lagi sama Allah, ya Rabbi qarribni ila babil jannah. Ya Allah, sekarang dekatkan aku ke pintu surga. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, awalaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah? Bukankah kamu tidak sudah mengatakan tadi
engkau enggak akan minta lagi selain apa yang sudah diberikan. Ya. Fala yazalu yad'u, ya. Dia pun masih terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengatakan, wailaka ya ibna Adam ma aghdarak. Celakalah kamu wahai anak Adam, betapa cepatnya engkau mengingkari janji. Ya. Subhanallah. Maka dia pun terus meminta, fa'atallaha minal uhudi wal mawathiq alla yas'alahu ghairah. Sekali lagi dia pun berjanji kepada Allah untuk tidak meminta selain dari apa yang telah diberikan kepadanya nanti. Akhirnya faqarrabahu Allahu ila babil jannah. Allah pun mendekatkannya kepada pintu surga. Saat sudah didekatkan ke pintu surga, fara'a ma fiha, maka sekarang diperlihatkan dari dekat kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fasakata ma sya'allahu ayyaskut. Dia pun sekali lagi terdiam dan terpana melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terdorong lagi untuk meminta kepada Allah, ya Rabbi adkhilni ilal jannah. Dia minta, ya Allah sekarang masukkan aku ke dalam surga. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla mengatakan, awalaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah wailaka ya ibna Adam ma aghdarak. Bukankah kamu tadi sudah bilang kamu enggak akan lagi minta selain apa yang sudah diberikan? Celakalah kamu wahai anak Adam, betapa cepatnya engkau mengingkari janji. Maka dia pun terus berdoa, fala yazalu yad'u wa yaqul, dia pun berkata, ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara. Ya. Dia terus berdoa hatta yadhak, sampai Allah tertawa. Dengarkan baik-baik. Di sini Nabi yang mengatakan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi hatta yadhak, sampai Allah tertawa. Hatta idza dhahik adzina lahu bid-dukhul, sampai ketika Allah tertawa Allah mengizinkannya untuk masuk ke dalam surga. Fayuqalu lahu tamanna, dikatakan kepadanya, sekarang mintalah, berangan-anganlah dan mintalah. Fayuqalu tamanna bikadza wa kadza, mintalah ini dan itu, karena dia enggak tahu apa yang ada di dalam surga. Ya. Akhirnya dikatakan tamanna kadza wa kadza, minta ini dan itu. Di surga ada itu, di surga ada ini, ada kenikmatan itu. Minta sama Allah. Ya. Semua yang dapat dia minta, yang terbayang di dalam hatinya, yang dia inginkan dan dia angan-angankan, semuanya dia ungkapkan. Hatta idzan qata'at minhul amani, sampai ketika terputus semua angan-angannya. Permintaannya sudah dia ucapkan semua. Yuqalu lahu laka hadza wa mithluhu ma'ah. Dikatakan kepadanya, bagimu ini dan yang semisalnya. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW dikatakan, hadza lak wa 'ashratu amthaliha. Ini untukmu dan 10 kali lipatnya. Hatta dhanna annahu la yu'ta ahadun mithla ma u'tiya lah, sampai orang ini mengira bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan kenikmatan seperti yang diberikan kepadanya. Padahal kata Abu Hurairah radhiyallahu an, hadza akhir man dakhala al-jannah, ini adalah orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, surga, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga diberikan seluruh yang dia angan-angankan dan yang semisalnya, atau yang 10 kali lipat dari apa yang dia minta. Bagaimana dengan surga yang pertengahan, surga yang paling tinggi, surganya Firdaus. Subhanal Malik. Ikhwa fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi saya ungkapkan.
Di antaranya adalah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang bertauhid, orang yang bertauhid selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, maka keakhirannya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab dan juga tanpa diazab, namun ada sebagian dari mereka yang terlebih dahulu diazab di dalam nerakanya Allah, baru kemudian dikeluarkan dari dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia mati tidak dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, atau selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tauhid, maka keakhirannya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya tanpa diazab dan juga tanpa dihisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian yang perlu juga patut kita pahami bersama bahwasanya di sana ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antaranya Allahu yadhak, Allah tertawa. Ini di antara sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada sifat-sifat Allah yang lain seperti beristiwa, ya, berada di atas arsy, ya, ini juga merupakan sifat, ya. Begitu juga Allah yafrah, Allah gembira. Naam, ya. Allah bergembira, dan bahkan gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim, ya, itu lebih besar kegembiraannya ketika mendapati ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Itu kegembiraan Allah lebih besar bila dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang tersesat di tengah gurun pasir, ya, dan kemudian kendaraannya itu, ontaknya yang dia gunakan, yang dia kendarai, yang di sana terdapat bekal makanan dan minumannya kabur darinya, ya. Kemudian dia putus asa, nggak bisa ngejar tuh onta, hilang. Akhirnya dia pun berteduh di bawah sebuah pohon sambil menunggu ajal dan kematiannya saja sudah, ya, di tengah padang pasir yang luas, ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza taja'a tahta dhilli syajarah fa idza huwa ra'a rahilatahu 'inda ra'sihi qa'imah, maka dia pun melihat seketika ontanya itu, kendaraannya itu tengah berdiri di atas kepalanya dengan membawa bekal makanan dan minumannya yang tadi. Maka dia pun terbangun dengan mengatakan, Allahumma lakal hamd, anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah, ya. Sampai dia mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia tersalah karena saking gembiranya. Ini gembiranya luar biasa. Namun gembiranya Allah lebih besar daripada kegembiraan orang tersebut saat mendapati ada hambanya yang bertaubat. Jadi ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa melencengkan makna, tanpa mengkaburkan makna, dan juga tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Artinya semua yang terbayang di dalam benak kita, Allah tidak sama dengannya, ya. Gimana Ustaz? Ya.
Allah tertawa. Ya. Padahal manusia tertawa. Kalau kita tetapkan Allah tertawa, berarti Allah sama dengan makhluknya. Dengarkan akhi. Ya. Ya. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Tidak bisa kita bilang demikian. Ya. Ainam. Ya. Coba sekarang, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sang pencipta. Kita sudah yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini siapa yang bilang? Allah. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita mendengar, manusia mendengar, jin mendengar, kerbau mendengar, ya, kelelawar mendengar, semuanya mendengar. Nah, tapi apakah pendengaran kita, pendengaran hewan-hewan itu sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kita melihat. Allah melihat, na'am. Binatang-binatang itu melihat, na'am. Kelelawar melihat, na'am. Namun apakah penglihatan kita sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau penglihatan sesama kita saja itu berbeda-beda. Ada yang pandangannya lemah, gitu kan? Ada yang pendengaran yang lemah, ada yang pandangannya tajam, ada yang pendengarannya tajam. Bahkan ada hewan yang hanya bisa melihat di malam hari, di siang hari dia nggak bisa melihat, gitu kan? Ini makhluk. Makhluk saja berbeda-beda, maka bagaimana kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Taib, sekarang yang lebih dasar lagi, tadi yang saya sebutkan bahwa ada makhluk Allah yang enggak bisa kita bayangin. Apa itu? Surga. Surga makhluk atau bukan? Makhluk. Udah diciptain sekarang? Sudah ada? Masya Allah. Saat masuk pertama kali bulan Ramadan, semua pintu-pintunya dibuka oleh Allah. Ya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibuka. Ya. Dia makhluk sudah diciptakan sejak lama, namun kata Allah, wala khatara ala qalbi bashara. Enggak terbayang di dalam hati manusia. Kalau makhluknya saja enggak bisa kita bayangin, bagaimana dengan Sang Khaliq Azza wa Jalla. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Kita tetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, karena hakikatnya yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Allah sendiri. Ya. Kemudian siapa? Kemudian nabinya. Ya. Kemudian nabinya. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Nabi telah menyampaikan demikian, maka kita pun imani, kita yakini hal itu, ya, dengan keyakinan bahwa itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dan tidak mirip dengan makhluknya sama sekali. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Taib, ini orang yang masuk terakhir ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang paling akhir, namun kenikmatannya yang dia dapatkan, ya, berkali-kali lipat jauh dari apa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jauh daripada apa yang ada di dunia saat ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran, di antaranya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabbmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Buat siapa? Surga disiapkan untuk hamba yang bertakwa. Taib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita, di antaranya memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mana di antara tujuannya adalah supaya kita semua mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu artinya Allah sangat menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah telah menyiapkan surga itu buat hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bertakwa, maka kita pun diberikan fasilitas, diberikan kesempatan untuk dapat mencapai derajat ketakwaan itu, agar kita semuanya masuk ke dalam surga. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju ampunan dari Allah. Berapa banyak kira-kira kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Bulan Ramadan saja enggak. Di seluruh bulan kita punya kesempatan untuk itu. Bahkan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail wa la yazalu kadzalik hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di malam hari, dan hal itu terus berlangsung sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya Allah, ini kapan terjadi? Di sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang bulan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan setiap malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, na'am. Allah menyeru kepada hamba-hambanya, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yad'uni fa'astajibalah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tersisa dari malam itu sepertiga malam terakhir, atau dalam riwayat yang lain ketika berlalu sepertiga malam pertama, kata Allah, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang memohon kepadaku maka aku perkenankan permohonannya, siapa yang meminta kepadaku maka aku berikan permintaannya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni dia. Ini Allah yang mengatakan sendiri setiap malam kepada seluruh hamba-hambanya. Dan sekarang kita di bulan Ramadan yang kesempatan untuk mendapatkan ampunan terbuka selebar-lebarnya. Masya Allah. Dari semenjak awal masuk bulan Ramadan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mungkin sudah disampaikan sama ustaz-ustaz sebelumnya. Futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup, sekaligus wasufidati syayatin, setan-setan sudah dibelenggu. Itu artinya apa? Artinya dorongan yang memacu seseorang untuk melakukan kemaksiatan itu semakin dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi, kesempatan bagi setiap hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah semakin terbuka lebar. Makanya sangat celaka dan sangat merugi sekali seseorang yang ketika mendapati bulan Ramadan namun dia masih saja tenggelam dengan kemaksiatan yang dia lakukan dari semenjak sebelum bulan Ramadan. Jadi apa Ustaz? Orang-orang yang tengah melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, enggak puasa, senang masih melakukan berbagai macam kemaksiatan, apakah berarti setan yang dibelenggu cuma sebagiannya saja? Tidak juga. Karena dorongan untuk bermaksiat itu bukan cuma godaan setan saja, tapi juga ada apa? Hawa nafs. Hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini kalau sudah terlatih untuk melakukan kemaksiatan, pelatihnya nggak datang, dia udah bisa ngelakuin sendiri.
Ya. Atlet, ya, orang biasa melakukan olahraga, awalnya dilatih, ya. Kemudian saat pelatihnya enggak hadir, apakah lantas dia enggak bisa melakukan olahraga sama sekali? Tidak juga. Ya. Awalnya sudah terlatih, maka ketika setan pun sudah dibelenggu, sekarang dorongannya adalah hawa nafs. Ya. Ikhwah fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan surga Allah Azza wa Jal itu hakikatnya melebihi dari apa yang telah digambarkan dan tidak dapat kita bayangkan dengan hati kita, dengan pikiran kita hakikat bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Allahu yadhak, Allah tertawa. Salah seorang ulama salaf mengatakan, wallahi la yu'damal khair min rabbin yadhak. Demi Allah, kita enggak akan kehabisan kebaikan dari Rabb, dari Tuhan yang tertawa. Naam, Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang, Maha Penyantun, ya. Dan alangkah penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika ada hambanya yang bertaubat, Allah begitu gembira. Ya. Kalau Rabb yang semacam ini kira-kira yang layak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa kira-kira? Yang paling baik. Ya. Cinta yang terbaik. Ya. Penghambaan yang paling baik. Persembahan yang paling baik. Ya. Semuanya. Ya. Bahkan ini adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila terkumpul dalam diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Iman ada rasanya, Ustaz? Ada. Ada rasa manisnya? Ada. Namun mana bagian dari tubuh manusia yang dapat merasakan manisnya keimanan? Ya. Kalau terkait masalah rasa, makanan, minuman, tentu yang mengecap rasa itu apa? Lidah kita. Ya, kalau makanan, minuman, ya, rasa asin, asam, gurih begitu kan, manis, yang mengecapnya adalah lisan kita. Tapi kalau yang berkaitan dengan al-iman, maka yang merasakan manisnya adalah wal qalb. Ya. Hati ini yang merasakan manisnya keimanan, dan tidak bisa digambarkan, tidak bisa dirasakan kecuali bagi hati-hati yang telah merasakan manisnya keimanan tersebut. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Taib, kapan hati itu dapat merasakan manisnya keimanan? Kata Nabi SAW, ada 3 hal yang kalau terkumpul dalam hati seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi SAW, ketika seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai melebihi daripada selain keduanya. Artinya kecintaannya kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya itu melebihi daripada kecintaannya kepada apapun. Ya. Maka ketika itu dia akan merasakan manisnya keimanan. Kira-kira kalau orang mengaku cinta kepada Allah dan mengaku bahwasanya Allah adalah zat yang paling ia cintai, kira-kira kalau dihadapkan dengan keinginan Allah dengan keinginan selain Allah, mana yang akan dia dahulukan? Seharusnya yang dia utamakan adalah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia utamakan. Ya. Nah, seharusnya demikian. Bukan apa yang disukai sama hawa nafsunya. Bukan yang paling disukai sama anak dan istrinya. Ya, kalau bertentangan. Ya. Itulah seharusnya yang terjadi. Artinya dia melakukan sesuatu, mana yang diridhai oleh Allah itu yang dia tempuh,
meskipun terkadang hal itu kurang mengenakan untuk dirinya. Ikhwafillah rahimanillah wa iyyakum. Hal yang semacam ini kalau kita terapkan di dalam ibadah-ibadah kita, maka kita akan merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut. Puasa, menahan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lemes, gitu kan, haus, di tengah teriknya panas, bau mulut berubah, gitu kan, dan lain sebagainya. Namun ketika seorang hamba tahu bahwasanya semua itu adalah perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh analogi kecil saja. Seseorang cinta kepada istrinya. Baru nikah, gitu kan. Istrinya cantik luar biasa. Begitu juga dengan laki-laki yang perempuan, dia baru menikah, gitu kan. Suaminya masya Allah luar biasa, gitu kan. Tapi kira-kira ketika sang istri meminta untuk kepada sang suami untuk mendatangkan sesuatu yang mana dia harus merogoh kantong dalam-dalam, gitu kan. Atau dia harus keluar di tengah malam atau di tengah teriknya matahari. Kalau memang dia betul-betul cinta kepada pasangannya tersebut, dia akan melakukannya dengan senang hati, senang, gembira. Kelelahan yang dia rasakan enggak lagi dia rasakan. Bahkan ada istilah, yang penting sama abang. Kalau sama abang, tai ayam serasa coklat, begitu. Sampai seperti itu. Pokoknya yang penting sama abang, yang penting sama adik, gitu kan. Hidup susah pun akan terasa nikmat. Apa yang menjadikannya nikmat? Apakah rasa itu menjadi berubah, gitu kan? Yang asin berubah jadi enak, gitu kan? Enggak juga. Namun yang menjadikannya tetap semangat, enggak merasakan hal-hal yang membuatnya lelah, itu dikarenakan kenikmatan yang dia dapatkan di dalam hatinya. Motivasinya adalah cinta. Ketika motivasinya adalah cinta, maka hal-hal yang melelahkan menjadi terasa ringan. Orang main bola 2 kali 45 menit, capek luar biasa. Bau badan berubah, keringat, capek dan lain sebagainya. Namun ketika dia sudah hobi, senang, maka enggak terasa. Beda hanya ketika diperintahkan sama ibunya buat beli cabai misalnya ke warung depan sana, jalan kaki, motornya lagi mogok dan lain sebagainya. Cuma ketika dia melakukannya tanpa cinta, bukan karena hobi dan senang, akhirnya terasa begitu berat. Terasa begitu berat. Ngantri di hadapan ibu-ibu dan lain sebagainya, sangat menyebalkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena motivasinya bukan cinta, bukan senang. Begitu juga dalam perkara ibadah. Ketika seseorang melakukan amalan tidak didasari atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang memerintahkan untuk melakukan amalan tersebut, maka amalan yang dilakukan akan terasa begitu berat. Puasa berat, gitu kan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Qiyamul lail, 1 jam, 2 jam, atau bahkan yang lebih ringan dari itu 20 menit taruh misalnya, itu akan terasa sangat berat. Berdiri itu terasa capek dan luar biasa. Imamnya panjangin dikit bacaannya, dia akan mengeluh, ini siapa sih imamnya, itu kan, panjang bener bacaannya, itu kan, dan lain sebagainya. Karena memang apa? Dia enggak merasakan kenikmatan di dalam ibadah yang dia lakukan. Motivasinya bukan cinta. Namun ketika dia melakukan itu karena dia tahu zat yang akan dia berdiri di hadapannya, dia bermunajat kepadanya adalah zat yang selama ini telah melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak terhadap dirinya. Zat yang selama ini dia enggak bisa terlepas daripada dirinya. Maka dengan begitu setiap amalan yang dia lakukan akan terasa lebih ringan. Ikhwafillah rahimanillah wa iyyakum. Maka sepantasnya kita hadirkan cabang-cabang keimanan ini di dalam hati kita saat melakukan ibadah-ibadah ini, biar ibadah yang kita lakukan selama Ramadan selain menjadi catatan amal soleh bagi kita, itu juga menjadi penambah kenikmatan di dalam jiwa kita. Ikhwafillah
rahimanillahu iyyakum. Ya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kemudian dari situ muncul cabang keimanan yang lain. Wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang yang mana kecintaannya itu tidak dibangun kecuali di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Dia akan dapat mencintai orang lain karena Allah. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz cinta karena Allah? Maksudnya adalah seseorang itu kecintaannya akan semakin bertambah seiring bertambahnya ketaatan yang ada pada orang tersebut. Ya. Orang ini semakin taat kepada Allah, semakin rajin melakukan amal ibadah, maka kita akan semakin senang sama dia. Semakin dekat dia kepada Allah, kita semakin bertambah kecintaan kita. Namun ketika dia malas, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sering gaib dalam pada solat jamaah misalnya dan lain sebagainya, udah mulai malas-malesan, ya, maka ketika itu rasa cinta pun akan semakin mengikis. Jadi cinta yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah itu bukan cinta yang buta. Ya, nggak ada istilah cinta buta buat orang yang beriman. Ya. Nah, cintanya adalah cinta yang paling melek, ya, yang paling tajam pandangannya. Ya. Semakin orang ini taat kepada Allah, maka semakin bertambah. Namun begitu juga semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka cinta pun akan mengikis dan mungkin bisa jadi hilang. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian juga yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka apabila dicemplungkan ke dalam neraka. Ya, tadi cinta kepada Allah, cinta kepada orang lain atas dasar kecintaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dimunculkan rasa benci terhadap segala macam bentuk kekufuran. Ya. Nah, artinya semakin bertambah keimanan seseorang, maka kebencian terhadap segala macam bentuk kekufuran itu semakin besar. Ya. Ustadz, bukankah kita dituntut untuk toleransi, ya, dengan orang-orang selain daripada yang beragama Islam? Nah, ya, kita dituntut untuk toleransi. Kita enggak boleh mengganggu ibadah mereka. Nah, ya, kita menghormati mereka, terlebih kalau mereka adalah tetangga kita. Harus itu, ya, karena mereka adalah termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa kita diantaranya orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nabi enggak nyebutin tetangga yang muslim saja, tapi juga seluruh tetangga. Bahkan kalau orang kafir sekalipun kita dituntut untuk memuliakan tetangga tersebut. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabi enggak nyebutin cuma tamu orang Islam saja, enggak. Bahkan orang kafir sekalipun kalau dia bertamu, maka kita dituntut apa? Memuliakannya. Dan ini adalah bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Namun bukan berarti ketika kita toleransi, memuliakan mereka, lantas kita apa? Jadi suka dengan kekufuran mereka, ridha dengan kekufuran mereka, ikut gabung dengan perayaan-perayaan kekufuran mereka dan lain sebagainya. Ustaz, toleransi Ustaz. Ya. Sebagaimana kita Idul Fitri, dia datang ke rumah kita, maka mereka Natalan, kita ikut bareng sama mereka. Enggak juga, enggak gitu caranya. Ya. Toleransi bukan seperti itu. Ini kebablasan sudah. Ya. Naam, kita menghormati mereka, tapi bukan berarti kita ikut andil dalam perayaan-perayaan keagamaan mereka. Ya, karena hari raya itu adalah bagian daripada syiar
syiar agama. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi perayaan-perayaan ya hari raya itu adalah bagian daripada syiar agama. Sudah, kita nggak usah ikut-ikut latah dengan perayaan mereka, apalagi sampai mengatakan selamat. Ustaz, ngucapin selamat nggak boleh. Ya. Gimana kita mau toleransi, Ustaz? Selamat aja nggak boleh, ngucapin selamat aja nggak boleh. Ya. Baik. Sekarang kalau dikatakan kepada Anda, mereka meyakini saat perayaan misalnya apa? Perayaan Natal misalnya. Mereka yakin itu adalah hari dilahirkan apa? Tuhan, anak Tuhan. Ya. Siapa yang dilahirin? Anak Tuhan. Ya Allah. Ada orang meyakini Allah punya anak. Padahal kita membaca setiap hari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Tapi ada orang meyakini bahwa hari itu adalah hari kelahiran anak Tuhan. Lantas kita bilang selamat. Seakan kita bilang selamat atas kelahiran anak Tuhan Anda. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang mereka nisbatkan punya anak siapa di sini? Allah. Yang kita yakini dia adalah zat yang maha mencipta segala sesuatu. Kok bisa yang semacam ini dibilang toleransi? Ya. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Maka ini adalah sudah toleransi yang kebablasan. Nah, sudah biarin. Ya. Dia meyakini hal itu, kita toleransi, kita nggak boleh ganggu dia ibadah. Oke. Kita nggak sakiti dia, kita muliakan dia, tapi juga tidak latah dengan keyakinan atau peribadatan mereka. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Inilah yang muncul. Ini adalah unsur-unsur yang apabila terkumpul di dalam hati seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Taib. Kalau ini adalah bagian daripada cabang keimanan, maka seharusnya ini juga kita hadirkan saat kita melakukan puasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaba." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan. Ya. Ini adalah bagian daripada cabang keimanan. Ya. Dan bahkan kalau ini terkumpul dalam diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya keimanan. Maka ini juga kita hadirkan agar kita dapat lebih menikmati amal ibadah selama bulan Ramadan. Ustaz, apakah itu saja? Masih banyak lagi cabang-cabang keimanan yang sepatutnya kita hadirkan di dalam hati kita dan kita suburkan saat kita melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bisa menikmati setiap kelezatan yang ada di bulan Ramadan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain, in qaddarallahu lanal baqa'a wal liqa, apabila Allah masih menakdirkan bagi kita usia yang panjang dan kesempatan untuk berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, maka itu hakikatnya datangnya dari kebodohan saya pribadi maupun dari setan. Apabila ada benar, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.